Baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi ini Bapak Ibu kita masih bisa melanjutkan ngaji tafsir surah Al-Jumu'ah ya. Ayat yang ke-11 atau ayat terakhir ya. Surah Al-Jumu'ah itu surah yang ke-62. Monggo Bapak Ibu dan jamaah sekalian yang membawa mushaf Al-Qur'an dibuka surah yang ke-62. Ayatnya ayat terakhir, ayat ke-11. Sudah ketemu Bapak Ibu? Kalau sudah, mari kita baca terlebih dahulu ya ayat yang akan kita bahas. Kami baca, nanti Bapak Ibu mengikuti setelah bacaan kami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kita sudah membaca ya ayat terakhir dari surah Al-Jumu'ah, yaitu ayat yang ke-11. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Dan apabila mereka yang dimaksud di sini para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ra'au melihat tijaratan perdagangan aw lahwan atau permainan infaddu ilaiha. Mereka segera menuju kepadanya, kepada perdagangan dan permainan itu. Wa tarakuka qa'ima. Dan mereka meninggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Ini kejadiannya hari Jumat. Jadi Rasul sedang khutbah Jumat, lagi khutbah, datang kafilah dagang dari Syam
Nah, dalam beberapa riwayat dijelaskan yaitu barang dagangan milik Dihyah Al-Kalabi yang waktu itu dia belum masuk Islam ya. Datang, nah ketika datang ditabuhlah genderang gitu ya, at-tobel, sebagai pengumuman bahwa barang dagangan Dihyah Al-Kalabi baru datang atau sudah datang ke Madinah dari negeri Syam. Nah, maka orang-orang ketika mendengar ada suara gendang ya ditabuh, mereka akan bersegera menuju ke tempat itu. Dalam beberapa riwayat dikatakan itu di Baqi ya. Baqi itu dekat Masjid Nabawi. Nah, waktu itu Rasul lagi khutbah Jumat. Rasul ditinggalin gitu. Jadi lagi khutbah terdengar suara genderang gitu, pada keluar, bubar, ditinggalin Rasulullah SAW. Nah itu, apalagi di saat itu mereka ingin berlomba-lomba mendapatkan barang dagangan yang dibawa oleh Dihyah Al-Kalabi dari Syam, macam-macam makanan gitu. Mereka mau membeli berlomba-lomba, nah untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan. Nah, tadi milik Dihyah bin Khalifah Al-Kalabi qabla an yaslam, sebelum dia masuk Islam. Nah, itu yang maksud infardu ilaiha wa tarakuka qaima. Jadi mereka bersegera menuju perdagangan tersebut dan permainan tersebut dan meninggalkan engkau dalam keadaan berdiri lagi khutbah. Qul, katakan, kata Allah, katakanlah Muhammad, ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada permainan dan perdagangan. Wallahu khairur razikin, dan Allah itu pemberi rezeki yang paling baik. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini di dalamnya Allah mencela yu'atibu Allahu tabaraka wa ta'ala ala ma kana waqa'a minal insiraf anil khutbati yaumal jumu'ati ila tijarah. Jadi Allah tabaraka wa ta'ala mencela apa yang terjadi ya dari orang-orang yang bubar meninggalkan khutbah pada hari Jumat untuk menuju ke tempat perdagangan gitu. Yang waktu itu memang baru datang ke Madinah dari negeri Syam saat Rasul yakhtubu alal mimbar. Nah ini. Dan para ya tabi'in, ulama tabi'in menjelaskan ya, termasuk diantaranya Muqatil bin Hayyan, anna at-tijarata kanat li Dihyah ibni al-Khalifah al-Kalabi qabla an yaslam. Jadi itu dia membawa tadi gendang, ketika datang dipukullah, ditabulah gendang itu, pansorofu ilaiha wa taraku an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qa'iman alal mimbari illa al-qalil minhum. Jadi semua bubar kecuali sedikit dari mereka yang tetap ada di situ. Nah, berapa orang sedikit yang dimaksud itu? Riwayat yang paling kuat ya, dari beberapa riwayat yang ada itu sekitar ada 12 orang, isna asyara rajulan. Wa fihim Abu Bakrin As-Siddiq wa Umar ibn Khattab wa Ali bin Abi Thalib wa Utsman bin Affan. Ada Zubair. Nah, di dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan riwayat yang merinci siapa saja sahabat yang kala itu ada di situ ya. Nah, yang jelas diantaranya para al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun yang 4 orang itu ada Abu Bakar, Utsman, Ali. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Itu mereka diantara sahabat-sahabat Nabi yang tidak keluar. Sampai Nabi mengatakan walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada dalam genggaman tangannya, atau demi Allah, lau kharaju jami'an, seandainya mereka semua keluar meninggalkan Rasul sendirian berkhutbah, seandainya keluar semua, apa akan terjadi? La adramallahu alaihim alwadi naron, Allah pasti akan membakar lembah itu dengan api
akan ada api membakar. Andai kata semua orang meninggalkan Rasul khutbah sendirian. Tapi alhamdulillah di situ ada 12 orang. Ada yang mengatakan 13 orang. Nah, ini disebutkan berdasarkan hadis dari Musa bin Asad. Di dalamnya ada perkataan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yabqa ma'ahu illa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talha wa Zubair wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abdurrahman bin Auf wa Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah wa Sa'id ibnu Zaid wa Bilal bin Rabah wa Abdullah bin Mas'ud 12. Dalam riwayatnya ada Ammar bin Yasir 13. Ada juga riwayat yang mengatakan wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum ajma'in. Ada Jabir bin Abdullah. Jadi ada yang 12, ada yang mengatakan 14. Ammar bin Yasir masuk, Jabir bin Abdullah juga masuk. Nah, ini Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Ada juga mengatakan fayakununa salasata asyara. Mereka itu ada yang 13 ya. Nah, sementara idza kana Abdullah bin Mas'ud fihim fahum arba'ata asyara. Jika Abdullah bin Mas'ud masuk di dalamnya maka mereka ada 14. Nah, ini peristiwa yang pernah terjadi ya di masa Nabi SAW. Dan itu ya Bapak Ibu serta jamaah sekalian, berdasarkan riwayat dari Muqatil bin Hayyan, dulu khutbah Jumat itu sama seperti khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Salat dulu baru khutbah. Gitu. Nah, maka kata Muqatil bin Hayyan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli al-jumu'ata qabla al-khutbah. Jadi dulu itu Rasul salat Jumat sebelum khutbah, qabla al-khutbah. Mislu al-idain, seperti 2 hari salat 2 hari raya. Hatta kana yaumu jumu'atin wan nabiyyu sallam yakhtub wa qad shalla al-jumu'ah, padahal sampai suatu ketika pada saat hari Jumat Nabi sedang khutbah, sudah sholat Nabi sudah sholat Jumat baru khutbah gitu ya. Lalu ada seseorang masuk, padahal rajulun faqala inna Dihyah ibnu Khalifata al-Kalabi qadimat tijarah. Jadi ada orang masuk ke masjid memberitahu bahwasannya Dihyah bin Kalabi al-Kalabi itu telah datang dengan perdagangannya. Nah, dan Dihyah itu idza qadima talaqahu ahluhu bi ad-difab. Dia akan menemui keluarganya dengan tadi ada yang tobel difab itu duf rebana, ada yang mengatakan tobel gendang gitu ya. Maka fa kharajan nasu falam yazunnu illa annahu laisa fi tarkil khutbati syai'. Orang-orang pun keluar, mereka tidak mengira kecuali bahwa meninggalkan khutbah itu enggak ada masalah. Kan yang penting sholatnya udah kan. Kan sholat Jumatnya sudah. Gitu. Awalnya gitu. Sholat Jumatnya kan sudah. Rasul khutbah, mereka mengira ini enggak ada masalah. Nah, itu Bapak Ibu. Awalnya seperti itu. Nah, maka fa anzalallahu azza wajal, lalu Allah turunkan ayat ini, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Nah, maka akhirnya setelah kasus itu faqaddaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-khutbah yaumal al-jumu'ah wa akhara as-shalah. Setelah kasus itu akhirnya Jumat berikutnya Nabi mengawalkan khutbahnya, mengakhirkan sholatnya. Itu ceritanya, gara-gara itu. Nah, wa akhar as-shalah. Ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, setelah itu tidak ada lagi yang berani meninggalkan khutbah. Karena belum sholat. Apabila ada suatu hal yang penting gitu, ada sahabat misalnya mau keluar, nah itu pasti mereka izin. Hatta yastajinan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, izin mereka. Jadi lagi khutbah nih Rasul, ada jamaah mau keluar, mereka izin. Bagaimana izinnya? Yusiru ilaihi
bi usbu'ihi allati tali al-ibham. Mereka akan memberikan isyarat dengan jari telunjuknya yang di samping ibu jari, akan angkat tangan. Sebagai tanda itu adalah izin sahabat untuk keluar masjid, mungkin mau wudu atau yang ada kepentingan mendesak gitu ya. Nah, dari hadis inilah Bapak Ibu dan sekalian, di antara adab ketika kita ada di majelis itu adalah angkat tangan ketika mau keluar. Tanda bahwa kita ada kebutuhan. Itu adabnya. Allati tali al-ibham. Maka faya'zanu lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun mengizinkan. Summa yusiru ilaihi biyadihi. Nah, kemudian Nabi pun memberi isyarat kepadanya dengan tangannya. Misal ada orang izin, Nabi memberikan isyarat, ya silahkan gitu. Nah, ini Ibu sekalian. Nah, orang-orang munafik ini dalam tafsir Al-Qurtubi ya. Beliau cukup panjang menjelaskan satu ayat ini. Banyak masalah, bahkan sampai lebih dari 15 masalah. Ada sekitar 20 masalah beliau terangkan berkaitan dengan ayat terakhir surah Al-Jumu'ah ini. Nah, ada orang munafik. Nah, orang munafik itu Bapak Ibu, sakula alaihi al-khutbatu wal julusu fil masjidi. Berat bagi mereka mendengarkan khutbah, duduk di masjid itu enggak berat, mereka itu berat, enggak senang. Gitu. Jadi pengennya cepat-cepat. Nah, jadi kalau pengajian pengennya cepat-cepat itu enggak senang duduk lama-lama gitu ya. Itu sama seperti orang munafik. Nah, jadi dia berusaha cari celah gimana supaya bisa keluar dari masjid, dari majelis. Nah, sehingga wa kana idza sta'dzana rajulun minal muslimin, apabila ada salah seorang dari kalangan kaum muslimin minta izin kepada Nabi, qamal munafiqu ila jambihi mustatiran bihi hatta yakhruja. Maka si orang munafik itu akan berdiri di samping si muslim tadi, menyembunyikan dirinya supaya enggak kelihatan. Hatta yakhruj, sampai dia pun ikut keluar. Kan ada orang umat Islam izin. Nah, orang munafik langsung gabung. Yang angkat tangan cukup yang muslim aja, dia bersembunyi gitu. Bersembunyi di balik si muslim tadi, akhirnya dia keluar. Nah, itulah yang diterangkan oleh Allah dalam surah An-Nur ayat 63. Jadi orang munafik itu qad ya'lamullahu alladzina yatasallaluna minkum liwaza. Jadi sungguh Allah telah mengetahui orang-orang yang keluar secara sembunyi-sembunyi berlindung di balik temannya. Nah, itu orang munafik. Jadi dia kalau keluar majelis diam-diam. Maka kalau ada di antara kita keluar majelis diam-diam nih. Nah, itu termasuk tahu-tahu keluar aja tanpa angkat tangan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini penting. Ini adab gitu. Nah, di sini dibedakan bedanya seorang muslim dengan orang munafik. Ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah ya. Pelajaran atau faedah penting lainnya yang kita bisa ambil dari cerita di balik turunnya ayat ini, Bapak Ibu dan sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajmain ya. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan jumlah jamaah yang dengannya salat Jumat bisa terlaksana. Ikhtalafal ulama fil adad alladzi tanaqidu bihi al-jumu'ah ala aqwalin. Jadi para ulama berbeda pendapat tentang jumlah jamaah orang ya. Berapa sih jumlah minimal orang yang ada sehingga sholat Jumat itu bisa dilaksanakan? Jumlahnya minimal berapa? Gitu. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hasan Al-Basri mengatakan rahimahullah ya, tanaqidu al-jumu'atu bisnain. Salat Jumat bisa terlaksana hanya dengan 2 orang.
Ya, wa qala al-Lais wa Abu Yusuf tanaqidu bisalasatin. Lais dan Abu Yusuf berpandangan sholat Jumat bisa dilaksanakan dengan 3 orang. Kalau tadi yang paling sedikit 2 orang. Ada 2 orang, Pak Singgi sama Pak Budito gitu. Di satu kampung hanya ada 2 orang, yang lain udah diazanin sama Pak Budi, enggak ada yang ke masjid, cuman ada Pak Singgi. Nah, akhirnya kata Pak Budi, Pak Singgi, jenengan jadi khotib dan imam sekaligus ya. Aku azan dan iqamah. Cuman berdua, itu kata Hasan Al-Basri boleh. In aqadatil jumu'ah. Nah, kata Lais dan Abu Yusuf 3 orang. Jadi minimal makmumnya 2, 1 imam. Wa qala Sufyan Ats-Tsauri wa Abu Hanifah, sementara Sufyan Ats-Tsauri dan Abu Hanifah mengatakan bi arba'atin. 4 orang. Itu udah bisa. Makmumnya 3, imamnya 1. Wa qala Rabi'ah mengatakan bisnai asyara rajulan. Minimal 12 orang. Rabi'ah. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaah sekalian. Nah, sementara Al-Imam Asy-Syafi'i berpandangan wa qala Asy-Syafi'i bi arba'ina rajulan. 40 orang. Minimal 40 orang. Gitu. Jadi kalau ini di dalam kitab At-Tanbih ya, qala Abu Ishaq As-Sayrazi fi kitab At-Tanbih ala madhhabi al-Imam Asy-Syafi'i, di sana katakan kullu qaryatin fiha arba'una rajulan balighina uqala'a ahraran muqimin. Setiap kampung yang di dalamnya ada 40 orang laki-laki yang sudah baligh, yang berakal, orang merdeka, mereka mukim, orang setempat gitu ya. Yang tidak pergi baik di musim panas maupun di musim dingin, ya kecuali perginya memang ada kebutuhan. Artinya orang bukan nomaden gitu ya, orang yang menetap di situ. Nah, ayyakunu hadirin min awwali al-khutbati ila an tuqama al-jumu'atu wajabat alaihim al-jum'ah. Orang yang 40 tadi, orang-orang yang memang asli setempat ya, mereka hadir dari mulai awal khutbah sampai didirikan sholat Jumat, maka wajib atas mereka sholat Jumat. Ini dalam kitab At-Tanbih ala al-Madhhab al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi syarat minimalnya adalah 40 orang. Ya. Sementara Al-Imam Ahmad dan Ishaq, Imam Ishaq ya, cenderung kepada pendapat ini, tapi walam yastaritu hadhihi as-surut, tapi tidak mensyaratkan syarat ini. Itu. Dan Imam Malik mengatakan idza kanat qaryatan fiha suqun wa masjidun, apabila di satu kampung itu ada pasar, ada masjid, fa alaihimul jumu'ah min ghairi tibari adad, maka mereka wajib mengadakan sholat Jumat tanpa dilihat berapa jumlahnya. Pokoknya selama di kampung itu ada masjid, di kampung itu ada pasar, ini menurut Imam Malik ya, waqala Malik, itu fa alaihimul jumu'ah, mereka wajib mengadakan sholat Jumat min ghairi tibari adad, tanpa melihat berapa jumlah orangnya. Nah itu. Sementara Umar ibnu Abdul Aziz rahimahullah ya, beliau dikutip oleh Al-Imam Al-Qurtubi ya, wa kataba Umar ibnu Abdul Aziz ayyu qaryatin ijtama'a fiha salasuna baitan. Ya. Kampung mana saja yang berkumpul di kampung itu 30 rumah. Nah, ukurannya 30 rumah kalau Umar bin Abdul Aziz ya. Fa alaihimul jumu'ah, maka mereka wajib mengadakan sholat Jumat. Nah itu. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, beberapa perbedaan di antara pandangan para ulama dari kalangan salaf ya, minat tabi'in, di antaranya tentang jumlah jamaah yang wajib dilaksanakan sholat Jumat.
Nah, apa hujah Al-Imam Asy-Syafi'i yang mengharuskan 40 tadi? Nah, kalau yang mengatakan minimal 12, hujahnya ini dasarnya. Jadi Nabi pernah sholat Jumat, khutbah Jumat, semua orang keluar kecuali 12 yang kita sedang bahas ini tadi. Nah, ini sekalian. Nah, jadi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bainaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaktubu yaumal jumu'ati faqaddamat irun ilal madinati, ketika Nabi sedang khutbah hari Jumat, datang kafilah dagang ke Madinah, pabtadaru ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta lam yabqa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa isna asara rajulan. Itu. Jadi ketika datang kafilah dagang ke Madinah, para sahabat bubar sehingga tidak tersisa bersama Rasul kecuali 12 orang. Nah, ini dasarnya. Nah, ini hadisnya sahih ya. Hadis dari Jabir bin Abdullah ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Akhrajahu fi as-sahihain ya. Berarti kalau ini hadisnya sahih, bisa jadi dasar enggak? Kalau sholat Jumat 12 orang udah bisa? Bisa. Nah, kalau Al-Imam Asy-Syafi'i dasarnya apa? 40 syaratnya. Artinya berarti kalau kurang dari 40 sholat Jumat tidak bisa dilaksanakan. Dan itu pun 40 itu harus apa tadi? Orang-orang yang sudah baligina akilina, orang-orang berakal, ahrar itu orang-orang merdeka, mukimin. Syaratnya itu 40 itu pun syaratnya dia harus orang balig, bukan anak kecil. Yang kedua orang merdeka, yang ketiga berakal, normal maksudnya, orang normal. Yang keempat orang mukim, bukan lagi safar, bukan. Itu syarat jamaah yang 40 itu. Maka pernah suatu ketika kami ngajar di salah satu sekolah dasar ya. Jadi kami waktu itu jadi pendamping guru agama. Nah, kan supaya tidak mengganggu orang kampung yang dekat sekolah itu, anak-anak itu sholatnya di sekolah, di musola sekolah. Masjid tidak terlalu jauh sih dari sekolah. Cuman kebijakan kepala sekolah kalau sholat di masjid itu susah dikontrol karena banyak kan, takut nanti mengganggu orang, jamaah mereka malah ngobrol, kan tidak, susah dikontrol kalau di masjid kampung. Akhirnya kebijakannya sholatnya di musola sekolah. Nah, kami sering diminta untuk menyampaikan khutbah ya, bergantian gitu. Tapi ada teman kami yang sama statusnya seperti kami gitu, pendamping guru agama, itu tidak pernah mau sholat Jumat di situ juga, apalagi disuruh khutbah. Alasannya apa? Nah, beliau mengatakan, Ustadz, di sini kan jamaahnya anak-anak semua. Kita bisa hitung guru-guru yang hadir, yang bapak-bapak itu nggak nyampe 40. Paling sebanyak-banyaknya guru SD 10 orang, yang laki-laki ya, atau bahkan bisa kurang, ditambah kita misalnya berdua. Paling banter 12, kalau 12 tuh. Nah, bapak-bapak, sisanya kan anak-anak semua. Belum balik. Dalam mazhab Syafi'i, ya syaratnya minimal 40, dan 40 tadi, seperti yang dikatakan, dia harus balik, berakal, orang merdeka, mukim. Balik 40 jelas, kalau jumlah total jamaahnya lebih dari 40 kan, siswanya banyak. Cuma yang balik itu kan hanya kita-kita gitu, yang dewasa kan 10 orang lah. Terus kalau mukim, apakah mukim di situ kan gurunya jauh-jauh rumahnya. Wong kita pun bukan orang sini kan, kita di kampung yang lain. Itu nggak terpenuhi syaratnya, nggak sah, kata beliau, nggak sah itu salat Jumatnya. Nah, karena merujuk kepada kaulnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Nah, tapi memang Al-Imam Asy-Syafi'i punya dalil. Nah,
Dalilnya Bapak Ibu dan sekalian disebutkan dalam oleh Al-Imam Ad-Daruqutni dalam Sunan Ibnu Majah atau dalam kitab Dalailun Nubuwah karya Al-Imam Al-Baihaqi. Waktu itu Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik dia berkata, "Kuntu qaida abi hina zahaba basaruh." Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik ya. Jadi kata Abdurrahman, aku menjadi penunjuk jalan bapakku ketika bapakku udah nggak bisa lihat, zahaba basaruh, penglihatan sudah nggak bisa, udah sepuh gitu ya. Fa idza kharajtu bihi ilal jumu'ati fasami al adzan, apabila aku keluar bersama ayahku, anaknya namanya Abdurrahman, bapaknya Ka'ab bin Malik ya. Fa idza kharajtu bihi ilal jumu'ah, apabila aku keluar bersama bapakku ke salat Jumat, fasami al adzan, beliau mendengar azan, shalla ala Abi Umamah wastaghfarolah, dia mendoakan Abu Umamah dan beristighfar, Allahumma gfir li Abi Umamah, lalu mendoakan kebaikan untuk Abu Umamah. Selalu begitu setiap hari Jumat. Nah, lalu Abdurrahman penasaran. Nah, faqultu lahu, nah, beliau katakan, pamakasa kadzalika hinan la yasma'u al-adzana bil jumu'ati illa fa'ala dzalik. Artinya bapaknya itu pasti setiap Jumat melakukan hal itu. Maka aku berkata, faqultu lahu, ya abah, wahai bapak, istighfaru kali Abi Umamah kullama sami'tal adzan al-jumu'ah, kullama sami'ta adzan al-jumu'ah ma huwa. Doamu, istighfarmu untuk Abu Umamah setiap kali engkau mendengar azan salat Jumat, itu kenapa gitu. Pengen tahu ini Abdurrahman putranya. Apa kata Ka'ab bin Malik? Ai bunayya, wahai anakku, huwa awwalu man jamma'a bil madinati fi hazmin min harrati bani bayadata yuqalu lahu naqi'u al khadimat. Nah, jawabannya kata bapaknya, wahai anakku, karena Abu Umamah ini adalah dia orang yang pertama kali mengumpulkan orang-orang di Madinah, di daerah Hazm, dari ya Harrah, suku Bayadah, yang tempat itu disebut Nafi'u al-Khadimat. Nah, dialah yang pertama kali mengumpulkan orang-orang untuk sholat Jumat, yaitu siapa? Abu Umamah. Lalu Abdurrahman tanya sama bapaknya Ka'ab bin Malik, kam antum yauma idzin, berapa jumlah kalian waktu itu? Qala arba'una rajulan. Waktu itu jumlah kami ada 40 orang. Nah, itu dasarnya. Itu dasarnya. Tapi kalau kita perhatikan dengan seksama, itu kan satu peristiwa yang dialami oleh Ka'ab bin Malik. Nah, saat ditanya oleh putranya Abdurrahman, waktu itu berapa jumlah kalian? 40 gitu. Apakah di sini ada satu keharusan bahwa harus 40? Tidak. Tidak. Ini kan seorang anak bertanya sama ayahnya, kenapa melakukan satu hal tadi yang terus-menerus mengistighfari Abu Umamah? Karena dulu Abu Umamah yang mengadakan sholat Jumat di Madinah pertama kali, dan waktu itu jumlahnya ada 40 gitu. Nah, kalau kita tadi perhatikan dengan seksama, di dalam hadis ini ya tidak ada petunjuk yang menunjukkan bahwa harus 40. Itu hanya satu peristiwa gitu yang terjadi, dan qadarullah waktu itu ada 40. Bukan syaratnya harus 40 kan begitu. Nah, lalu Al-Imam Asy-Syafi'i menyimpulkan, oh, berarti minimal 40 gitu. Nah, sementara Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, madati sunnatu anna fi kulli salasatin imaman. Nah, ini kata Jabir bin Abdullah, telah ya berlalu ketetapan dalam sunnah anna fi kulli salasatin imaman, bahwa dalam setiap 3 orang itu ada imam. Wa fi kulli arba'ina fama fauqa dzalika jumu'atan wa adha wa fitran. Nah, ini. Dan di setiap 40 orang atau lebih, nah maka di situ ada sholat Jumat, ada sholat Idul Adha, dan ada sholat Idul Fitri. Wa dzalika annahum jamaah. Hal tersebut karena mereka disebut
jamaah. Nah, ini dalil yang kedua ya dari Jabir bin Abdullah. Jadi sholat Jumat itu fi kulli arba'in fama fauqa dzalik, atau lebih dari 40. Di situ ada Jumat, ada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis akhrajahu ad-Daruqutni. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta jemaah sekalian, dalil yang menguatkan hadis dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik tadi adalah hadis dari Jabir bin Abdullah. Karena dalam hadis Jabir bin Abdullah mengatakan wa fi kulli arba'ina fama fauqa dzalika ya jumu'atan au adha au fitron. Itu dalil yang menguatkan. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajmain. Nah, sementara hadis dari Abu Salamah ketika beliau bertanya kepada Abu Hurairah, qultu li Abi Hurairah ta'ala kam tajibu al-jumu'atu min rajulin, atas berapa orang sholat Jumat wajib diadakan pada laki-laki? Jawaban dari Abu Hurairah, lamma balago ashabi Rasulillah SAW, ya, atau lamma balago ashabu Rasulillah SAW khamsina rajulan, ketika jumlah para sahabat Nabi ada 50 orang, jamma'a bihim Rasulullah SAW. Nah, maka Rasul mengumpulkan mereka untuk sholat Jumat, ya. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 50 kalau beliau. Nah, lalu kalau dari hadis Abu Umamah, kalau dia mengatakan qala Rasulullah SAW tajibu al-jumu'atu ala khamsina rajulan, salat Jumat itu wajib atas 50 orang. Wala tajibu ala man duna zalik. Kalau kurang dari 50 tidak wajib. Nah, ini hadis dari Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu. Katanya Rasul mengatakan begitu. Salat Jumat itu wajib kalau 50. Kalau kurang dari 50 tidak wajib. Nah, itu. Padahal tadi dalam riwayat Bukhari Muslim dari Jabir bin Abdullah pernah 12. Nah, cuma memang tadi waktu bubar itu salatnya duluan atau khutbahnya duluan? Sholat dulu. Makanya sahabat yang keluar menganggap gak ada masalah meninggalkan khutbah karena sholatnya kan sudah. Itu. Jadi waktu sholat jumlahnya lebih dari 12. Waktu dengerin khutbahnya memang awalnya banyak tapi tinggal 12. Itu. Kalau kita konfrontasi ya, kita hadapkan beberapa dalil ini. Nah, Umar bin Abdul Aziz juga pernah menetapkan ayyuma qaryatin ijtama'a fiha khamsuna rajulan falyusallu al-jumu'ah. Kampung mana saja yang berkumpul di dalamnya 50 orang laki-laki, maka hendaklah mereka salat Jum'ah. Nah, tapi ada hadis dari Ummu Abdillah Ad-Dausiyah radhiyallahu anha mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jumu'atu wajibatun ala kulli qaryatin. Salat Jumat itu wajib atas setiap kampung, wa in lam yakun fiha illa arba'atun, meskipun di dalam kampung itu tidak ada orang kecuali 4 orang. Nah, ini dalil Abu Hanifah. Dalil Abu Hanifah itu hadis dari Ummu Abdillah Ad-Dausiyah. Jadi kata beliau, Rasul pernah berkata, al-jumu'atu wajibatun ala kulli qaryatin, salat Jumat itu wajib atas setiap kampung, wa in lam yakun fiha illa arba'atun, meskipun tidak ada orang di kampung itu kecuali empat orang. Itu. Dalam riwayat yang lain, al-jumu'atu wajibatun ala ahli kulli qaryatin, salat Jumat itu wajib atas setiap kampung, wa illam yakunu, meskipun jumlah mereka ini illa salasatan, kecuali 3 orang, rabi'uhum imamuhum, yang keempat imamnya. Jadi makmumnya cuma 3, yang keempat imamnya. Ini menguatkan hadis sebelumnya. Nah, akan tetapi Bapak Ibu dan sekalian, hadis dari Ummu Abdillah Ad-Dausiyah ini dikritik ya, bahwa
si perawi yang bernama Az-Zuhri itu lam yasihhu sama'uhu minad Dausiyah. Dia tidak sah, tidak sahih kalau Az-Zuhri itu pernah mendengar dari Ummu Abdillah Ad-Dausiyah tadi. Sehingga hadis yang terakhir dua ini yang katanya Rasul mewajibkan sholat Jumat atas setiap kampung walaupun di situ cuma 4 orang itu, hadisnya dihukumi dengan matruk. Matruk itu hadisnya ditinggalkan. Jadi nggak bisa jadi hujah gitu. Jadi ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian beberapa pandangan para ulama terkait dengan jumlah apa? Orang yang wajib dilaksanakan padanya sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi ada khilaf memang. Kemudian di antara pelajaran penting lainnya Bapak Ibu bahwa khutbah Jumat itu harus dilakukan dengan cara berdiri. Imam tidak boleh, si khotib tidak boleh duduk. Gak boleh duduk. Ada pernah suatu ketika terjadi ya Bapak sekalian ya Muawiyah ya. Muawiyah itu adalah awwalu man khotoba qaidan. Ada riwayat yang menjelaskan bahwa orang yang pertama kali khutbah Jumat dengan duduk itu Muawiyah. Nah, inna Muawiyah innama khotoba qaidan lisinnihi. Tapi ada keterangan bahwa Muawiyah duduk khutbah sambil duduk karena sudah sepuh. Karena sudah sepuh, jadi khutbahnya sambil duduk. Nabi pun kan pernah duduk katanya. Cuma memang duduknya Nabi itu di antara dua khutbah gitu Bapak sekalian. Jadi Nabi itu duduknya di antara dua khutbah. Ada memang duduknya tapi tidak terus-terusan. Nah, jadi Nabi itu anna Rasulullah SAW kata Jabir kana yakhtubu qa'iman summa yajlis summa yaqumu fayakhthub. Bahwasanya Rasulullah SAW itu khutbah sambil berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri lagi, kemudian khutbah lagi. Paman nabba'aka annahu kana yakhtubu jalisan faqad kadzab. Kata Jabir, barang siapa ada orang yang memberitahu kamu bahwasanya Nabi khutbah sambil duduk, faqad kadzaba. Sungguh dia telah berbohong. Berdusta. Faqad wallahi shallaitu ma'ahu aksar min alfai sholatin. Sungguh demi Allah, aku sholat bersama Nabi lebih dari 2000 kali. 2000 kali sholat, alfai sholatin. Yang disaksikan oleh Jabir, Rasul khutbah Jumat berdiri, duduk tapi berdiri lagi. Nah, ini untuk menegaskan bahwa khutbah Jumat itu harus dilakukan dengan cara berdiri. Nah, kata Alqamah, Abdullah pernah ditanya, Abdullah bin Mas'ud atau siapa yang diterangkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtubu qa'iman aw qa'idan. Apakah Nabi itu khutbah Jumat sambil berdiri atau duduk? Lalu dijawab oleh Abdullah radhiyallahu anhu, amma taqra'u, tidaklah engkau membaca ya surah Al-Jumu'ah ayat terakhir itu. Kan ada kalimat wataraku qa'iman. Dan mereka meninggalkan engkau dalam keadaan berdiri. Nah, ini artinya khutbah Jumat itu disampaikan dengan berdiri. Maka ada riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW tadi yang sudah kami sampaikan. Itu khutbahnya berdiri kemudian duduk lalu berdiri lagi. Nah, jadi kalau ada orang kok khutbahnya sambil duduk, nah, maka dalam Sahih Muslim dari Ka'ab bin Ujrah disebutkan annahu dakhala al-masjida wa Abdurrahman bin Ummi al-Hakam yakhtubu qa'idan. Ka'ab bin Ujrah ketika masuk ke masjid hari Jumat, yang khutbah waktu itu Abdurrahman bin Ummi al-Hakam, yakhtubu qa'idan, khutbah sambil
duduk. Faqal, lalu apa komentar Ka'ab bin Ujrah? Unzuru ila hadal khabith. Lihat tuh, orang yang buruk ini, lihat. Yakhtubu qa'idan. Dia khutbah sambil duduk. Sementara Allah Ta'ala berfirman, wa idza ra'au tijaratan aw lahwanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Nah, Allah berfirman, apabila mereka melihat ada perdagangan atau permainan, mereka meninggalkan Rasul yang menuju perdagangan itu dan meninggalkan engkau dalam keadaan berdiri. Ada kalimat qa'ima, maka orang buruk tuh kalau khutbah Jumat kok sambil duduk. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, jadi khutbah Jumat itu harus dilakukan sambil berdiri, tidak sambil duduk. Nah, ini diantara beberapa penjelasan atau faidah yang kita bisa ambil dari penjelasan Al-Imam Al-Qurtubi terkait ayat 11 surah Al-Jumu'ah. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana kalau seorang khatib itu dia berkhutbah dalam keadaan, mohon maaf, batal wudunya, lagi khutbah kentut. Nah, gitu kan. Itu bagaimana? Fa in khataba ala ghairi taharatin al khutbah kullaha au ba'daha. Baik dari mulai awal khutbah ya atau di pertengahan khutbah kentut gitu. Si khatibnya kentut misalnya, batal wudunya. Itu boleh atau tidak? Nah, kata Imam Malik, ini buruk. Imam yang khutbah Jumat dalam keadaan tidak punya wudu itu asa'a, telah dia berbuat buruk. Tapi wala i'adata alaihi idza shalla tahiran, tapi tidak perlu mengulangi khutbahnya kalau dia sholatnya tetap wudu dulu. Pernah nggak lihat khatib selesai khutbah diikomahi, imamnya bilang saya tak wudu dulu. Ya. Tapi kemungkinan si khotib itu kentut waktu khutbah, ada nggak kemungkinan itu? Ada kemungkinan. Andai kata bapak-bapak jenengan lagi khutbah kentut, nah itu nggak ada masalah kalau menurut Imam Malik. Tapi memang itu buruk, tak perlu mengulangi. Cuman mau sholat dia harus wudu dulu. Belum pernah ya. Oh ya, kalau khutbah Jumat tak pernah. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, jadi boleh, tapi itu adalah sesuatu yang buruk, kata Imam Malik. Nah, sementara dalam kaulnya Al-Imam Asy-Syafi'i ada dua kaul. Dalam kaul jadidnya, ya, Al-Imam Asy-Syafi'i mensyaratkan khutbah Jumat itu dilakukan dengan dalam keadaan suci. Di kaul jadid ya, fatwa barunya belakangan. Sementara di dalam kaul qadimnya lam yastarit hafil qadim. Beliau tidak mensyaratkan si khatib dalam keadaan suci. Itu fatwa lamanya tidak harus. Tapi fatwa barunya harus dalam keadaan suci. Artinya berarti apa? Kalau khatib batal berarti sah atau tidak khutbahnya? Menurut kaul jadidnya Al-Imam Asy-Syafi'i tidak sah. Kalau kaul qadimnya sama seperti Imam Malik tadi, bisa. Tapi fatwa barunya itu enggak sah. Jadi syarat khutbah Jumat itu si khatibnya harus dalam keadaan suci. Dan Abu Hanifah pun ya sama. Wa huwa qaulu Abi Hanifah. Ini juga pendapatnya Abu Hanifah. Jadi harus apa? Harus dalam keadaan suci. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azanillahu wa iyyakum ajmain. Ini di beberapa penjelasan penting dari para ulama ya, di antara dari tafsir Ibnu Katsir, dari tafsir Al-Qurtubi yang kami kutip ya. Kalau Bapak Ibu lihat itu panjang, masih banyak sih persoalan, cuman karena waktu kita terbatas ya. Ini sudah jam 7:03, kita cukupkan ya. Baik. Ya, kesimpulannya dalam tafsir Aisyarut Tafasir, Al-Imam
Saya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengatakan, yang bagi alla yakillu al-musalluna alladzina tasihu salatul jumu'ah bihim an isnai asara rajulan. Nah, ini kesimpulan dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab Aisyarut Tafasir. Yang bagi alla yakilla al-musallun alladzina tasihu salatul jumu'ati bihim anis nai asara rajulan. Seharusnya atau sepatutnya jumlah orang-orang yang sah sholat Jumat itu tidak kurang dari 12 orang. Seharusnya tidak kurang dari 12 orang. Ahzan min hadisati infidad an-nas anir Rasulillahi SAW. Berdasarkan dalil yang tadi disebutkan oleh Jabir bin Abdullah, riwayat dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ketika Rasul ditinggalkan kecuali 12. Wa huwa yakhtubu ila al-qafilah hatta lam yabqa illa isna asara rajulan. Waktu itu Rasul khutbah tidak tersisa orang kecuali 12. Nah, ini kesimpulan yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah dalam tafsir beliau. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Bapak Ibu dan jemaah sekalian, ini yang bisa kita bahas, yang alhamdulillah tuntas sudah pembahasan tafsir surah Al-Jumu'ah. Insyaallah pada pekan yang akan datang kita memasuki surah baru, yaitu surah Al-Munafiqun. Baik, sebelum diakhiri apa ada, silakan. Syarat dalam satu kampus tadi 12, tapi dalam 12 orang tersebut tidak ada yang memenuhi syarat rukun untuk mendirikan umat, jadi tidak bisa memimpin itu gimana? Dari salah 12 pun tidak ada satu pun yang bisa memimpin untuk sholat Jumat. Enggak ada yang bisa khutbah, enggak ada yang bisa ngimami gitu. Udah 12. Cuman dari 12 orang itu enggak ada yang siap jadi imam dan menjadi khotib gitu Pak Sudono ya. Iya. Oke, itu aja. Ya, silakan Pak Singgi. Ya. Seandainya langkah 40 apa juga termasuk juga. Ya. Itu aja Pak Singgi ya. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Ya, silakan. Gimana tadi pertanyaannya? Ya. Iya, tadi Umar bin Abdul Aziz menetapkan 50 ya. Baik. Tadi Pak Wikan dalil yang menyebutkan apa tadi yang antum tanyakan? Ya. Tadi ada 2 kali ya kami sebutkan ya. Ya. Ketetapan dari Umar bin Abdul Aziz ya. Nah, yang terakhir tadi wa kataba Umaru ibnu Abdul Aziz ayu qaryatin ijtama'a fiha salasuna baitan. 30 rumah bukan jumlah orang. Ya, salasuna baitan fa alaihimul jumu'ah. Maka mereka wajib sholat Jum'ah. Itu. Yang terakhir ya. Yang kedua tadi bukan dilihat dari jumlah orang, tapi jumlah rumah. Itu. 30 rumah. Bukan 50. Ya. Itu ketetapan siapa? Umar bin Abdul Aziz. Nah, Abu Hanifah kemudian berkata, la tajibu al-jumu'atu ala ahli sawad wal qura
wala yajuzu lahum iqamatuha itu kalau Abu Hanifah tadi 4 orang ya, 4 orang berdasarkan hadis dari siapa? Ummu Abdillah Ad-Dausiyah. Tapi hadisnya matruk tadi ya. Karena Az-Zuhri tidak mendengar langsung dari Ummu Abdillah Abu Atiyah. Ummu Abdillah Ad-Dausiyah tadi ya. Yaitu baik. Jadi saya jawab duluan tadi pertanyaan antum ya. Kemudian ya 12 tapi tidak ada yang siap jadi imam dan khotib Pak Surono. Jika syarat itu tak terpenuhi, ya berarti tidak bisa dilaksanakan salat Jumat. Karena harus ada imam, harus ada khotib. Kalau misalnya nun sewu ya, di pedalaman gitu ya. Saya punya teman, ya dulu saya ngajar dia waktu di pondok ya. Lalu dia sekolah ke Jepang, kuliah di Jepang. Dia menghubungi saya saya lupa lewat Facebook apa gitu ya, WA saya, bukan WA ya berarti. Ya menghubungi saya, Ustadz, saya itu kuliah di Jepang. Di asrama itu yang muslim cuman sedikit. Kalau tidak keliru dia menyebutkan sekitar 4 orang Ustadz. Sementara kalau masjid jaraknya berpuluh-puluh kilo dari asrama kami, jauh. Lalu dia bertanya, apakah boleh Ustaz kami sholat Jumat cuma berempat? Nah, dia lulusan pondok ya, lulusan pesantren. Dia bisa tentu saja mengimami sholat, juga bisa khutbah, gitu. Nah kalau menurut kaulnya Abu Hanifah, boleh 4 orang sudah boleh. Cuman tadi hadisnya matruk ya. Kalau kembali kepada hadisnya matruk. Tapi secara bahasa sebenarnya 3 orang pun sudah berjamaah secara bahasa gitu. Cuma untuk Jumat tadi Jabir bin Abdillah ya itu harus minimal berapa tadi untuk sholat Jumat? Kata Jabir bin Abdillah. Kalau riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir waktu itu Nabi 12 orang. Yaitu poinnya adalah bahwa harus ada di antara mereka itu yang mampu menjadi khotib dan imam. Kalau enggak ya sudah berarti tidak gugur, tapi harus sholat zuhur. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah. Kemudian Pak Singgi, apakah tidak ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala terkait jumlah itu ya? Jumlah sholat Jumat bisa dilaksanakan atau dianggap sah untuk dilaksanakan. Ya keterangan-keterangan dari Nabi itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Nabi itu kan tidak berbicara la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak bicara dengan hawa nafsu melainkan berdasarkan wahyu yang Allah wahyukan. Tinggal tadi memang beberapa perselisihan para ulama terkait jumlah itu. Yang terbaik memang kembali kepada hadis yang paling kuat ya, hadis yang paling kuat. Nah, ya itu sudah jadi ketetapan sebenarnya. Nah, yang hati-hati memang, tapi tadi 12 sudah cukup kuat sebenarnya dasarnya. Ya, yang dikutip oleh Ibnu Katsir 12 orang itu. Wallahu a'lam bishawab. Apakah kaum wanita wajib? Tidak wajib. Jadi 12 itu berarti wanita nggak dihitung. Walaupun yang perempuan ada 10 misalnya, laki-laki 12 atau laki-laki 10. Laki-laki 10, perempuannya 10 katakan. Kan lebih dari 12. Itu gimana? Nah, karena wanita hukumnya tidak wajib sholat Jumat, berarti gugur gitu. Kalau kita merujuk ke riwayat Jabir bin Abdillah, minimal 12, berarti kalau laki-lakinya yang baligh, yang merdeka, yang mukim tidak sampai 12, gugur kewajiban untuk melaksanakan sholat Jumatnya. Karena tidak terpenuhi syaratnya. Itu wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi laki-laki yang dimaksud.
Yang tadi kan baligina akilina ahroron mukimin. Itu laki-laki semua. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Tetapi ibu-ibu memang tidak wajib sholat Jumat. Cuma wajib sholat zuhur. Kapan sholat zuhurnya? Kalau rumahnya dekat masjid, bisa mendengarkan khutbah, dengarkan dulu khutbah. Sesudah khutbah. Kalau di dekat masjid, mendengar khutbah. Tapi kalau rumahnya jauh dari masjid, ya khutbah tidak terdengar, maka setelah mendengar azan, ibu-ibu ya boleh langsung sholat zuhur gitu. Tapi kalau perempuan ikut sholat Jumat boleh, tapi udah nggak perlu sholat zuhur lagi. Boleh kalau masjidnya menyediakan tempat untuk wanita. Jumat tetap, ya kan Jumat 2 rakaat, cuma harus mendengarkan khutbah itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kadang-kadang ada ibu-ibu tuh Jumatan tapi terus kemudian penuh makmum laki-laki di belakangnya itu bagaimana Ustaz? Ada apa? Ada kayak gitu? Pernah? Jumat. Oke. Sholat Jumat atau non Jumat? Oh, Jumat. Oh, ibu-ibu pada sholat ikut. Oh, iya. Iya. Iya, boro-boro di belakang ibu-ibu. Di belakang sop laki-laki yang paling dekat dengan ibu-ibu aja itu seburuk-buruk sop ya. Kata Nabi, khairu sufufir rijali awwaluha wa sarruha akhiruha. Sebaik-baik sop laki-laki itu yang pertama, dan seburuk-buruk sop laki-laki itu yang paling belakang. Wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa sarruha awwaluha. Dan sebaik-baik sop perempuan itu yang paling belakang. Sebaik-baik sop perempuan yang paling belakang. Dan seburuk-buruk sop perempuan yang paling depan. Kapan itu? Jika pembatas antara jamaah laki-laki dan perempuan tidak maksimal, hanya sampai sepinggang tok. Tapi kalau maksimal tertutup seluruhnya, nah itu kembali ke hukum asal. Sebaik-baik sop itu yang paling depan gitu. Kalau maksimal pembatasnya. Iya, itu kata para ulama yang kami baca dalam kitab Minhatul Alam. Nah, wallahu a'lam. Ya, silakan Bu. Terakhir, ya. Ada 2 ya, silakan ibu-ibu. Monggo Bu. Berapa jumlahnya Bu? Tapi 12 itu ada bapak ada ibu. Ya keluarga ya. Sudah 12. Oke, baik. Mengadakan sholat Jumat. Iya. Iya. Tapi sedang safar, Bu. Iya. Ya. Oke. Ya. Udah itu aja, Bu? Ya. Cukup? Ya. Monggo, Bu. Terakhir. Jibril itu yang sekolah itu juga ada yang mayoritas Katolik, tapi ada yang beragama Islam. Mereka itu sekolahnya sampai jam 2. Jadi setelah jam 2 itu mereka sebetulnya juga kepingin Jumatan, tapi nggak ada yang bisa khotbah. Terus bagaimana itu yang jalan keluar ya seperti itu. Itu hari Jumat pun tetap sampai jam 2. Iya. Baik. Itu gimana kalau mereka mau sholat Jumat gitu Bu ya? Yang muslim. SMA itu Bu ya?
Ya. Istirahatnya aja cuma 10 menit. Oke, baik. J. Terima kasih. Ya. J, terima kasih Bu Sulis. Baik. Safar ada 12 orang sekeluarga. Itu apakah bisa melakukan sholat Jumat? Tidak. Itu sudah gugur kewajibannya. Karena kan tadi mukimin, akilin, baligin, ahroro kan. Dia mukim, balig, berakal dan orang merdeka. Mukimnya sudah tak terpenuhi syaratnya kan. Safar itu kan tidak mukim kan. Nah, jadi tidak perlu sholat Jumat, cukup sholat zuhur. Ya. Iya. Ya, sebenarnya orang yang safar boleh tidak sholat boleh. Tapi kalau dia mau sholat Jumat juga boleh gitu. Tapi ngikut yang mukim, bukan mengadakan sendiri. Bukan mengadakan sendiri. Ikut yang mukim gitu Bu. Lagi umroh kan kita pasti ketemu hari Jumat kan, baik di Madinah atau di Mekah. Nah, ibu-ibu boleh nggak sholat Jumat? Boleh. Di Masjid Nabawi kan jelas ada khusus untuk jamaah perempuan kan. Itu boleh gitu. Tapi ikut yang mukim. Jangan mengadakan sholat Jumat sendiri. Mentang-mentang rombongan umrohnya ada 100, yuk kita Jumatan sendiri. Nah, enggak. Nah, itu nggak bisa. Jadi itu Bu. Nah, enggak. Dan tadi yang jumlah 12 ada Bapak Ibu, tadi Pak Singgi sudah menanyakan. Jadi 12 itu maksudnya yang bapak-bapak Bu. Ibu-ibu nggak dihitung. Karena ibu-ibu itu termasuk golongan yang tidak wajib sholat Jumat. Iya, 12 itu mungkin. Ya. Kalau sekolah tadi yang kami ceritakan sekolah di Jepang kan bertahun-tahun. Kalau itu sudah menurut sebagian ulama sudah dianggap mukim karena bertahun-tahun. Tapi kalau hanya 3 hari misalnya, nah maka itu musafir ya. Jadi itu wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir Bu Sulis tadi, kalau sudah tahu faktanya begitu, sebaiknya umat Islam jangan ada yang menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Aneh gitu, kalau umat Islam kok menyekolahkan anaknya di sekolahan yang tidak mengizinkan putranya sholat Jumat, kan aneh. Dan itu harusnya nggak boleh seperti itu. Berarti kan tidak memberikan ruang kepada pemeluk agama lain kan? Itu harus dipersoalkan itu harusnya. Iya, harus dipersoalkan. Itu hak asasi, ibadah itu kan hak asasi. Gitu. Harusnya itu kalau udah banyak yang tahu, diadvokasi loh itu harusnya. Jangan dibiarkan. Tapi kalau barisan, kenapa kamu sekolah di situ? Udah tahu imam muslim. Nah, itu paling itu jawabannya. Dari mereka udah tahu di kebijakan kita di sini, ngapain sekolah di sini kan gitu. Nah, berarti kalau gitu yang jahil siapa kalau begitu? Ya orang tua yang muslim nyekolahkan anak ke situ, itu jahil namanya. Iya, harusnya tidak menyekolahkan di situ. Nah, ini ada tambahannya ya. Kalau solusinya mereka itu setelah sekolah terus mengadakan Jumatan sendiri. Kalau tadi jumlahnya minimal 12, mereka jelas balik, berakal, orang merdeka, mukim. Nah, mukimnya misal ya orang-orang situlah dekat gitu ya. Selama yang 12 itu ada yang mukim, mungkin saja bisa. Jamnya itu tidak ada mungkin, jadi jamnya jam 2 itu tidak. Ya, mundur tidak ada masalah. Ya, selama masih di waktu zuhur, belum masuk waktu asar maka bisa. Tapi pertanyaan, apakah diizinkan oleh sekolahan? Diizinkan atau tidak, kan itu pertanyaan berikutnya. Kalau sudah selesai kan boleh, artinya itu sudah bebas. Oh gitu. Mengadakan sendiri di mana begitu, terus apa? Nah kalau yang khotbah mereka kan tidak ada yang bisa, terus akhirnya mereka itu minta
Didatangkan. Ya. Khatib dan imam. Bisa. Ya, bisa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, selama tadi masih dalam waktu zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan sekalian. Kita cukupkan pembahasan kita sampai di sini. Terima kasih dan mudah-mudahan bermanfaat. Kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan. Mari kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.